Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi di video kali ini saya akan bahas tentang review rumah tropis yang ada di Google ya. Sebelum kita nge-review, sebaiknya kita tahu dulu apa sih sebenarnya rumah tropis dan kenapa rumah tropis itu cocok di Indonesia. Jadi tropis itu sebenarnya jenis iklim ya, iklim di mana suatu area terkena sinar matahari sepanjang tahun dan juga kena hujan sepanjang tahun kayak gitu. Jadi ada tropis, ada subtropis, ada gurun, dan ada kutub. Dari jenis iklimnya itu, kata kuncinya adalah kena panas dan kena hujan, sehingga rumah yang cocok kena panas dan kena hujan itu harus punya suatu desain atau karakter tertentu gitu ya. Jadi dari karakter-karakter itu saya ada 8 parameter terutama yang menurut saya harus dipenuhin sebagai suatu rumah yang cocok di area iklim tropis. Yang pertama tentu saja tahan terhadap cuaca panas dan hujan ya, baik dari segi materialnya maupun dari segi desain bentuknya. Lalu tidak tampias karena ketika suatu material terkena tampias otomatis durabilitasnya akan berkurang karena kena hujan, kena panas, kena hujan, kena panas nanti akan menyebabkan material tersebut akan cepat rusak. Lalu yang berikutnya adalah eksteriornya sebaiknya tidak kena hujan langsung, jadi punya tritisan supaya nggak kena tampias tadi. Terus yang berikutnya adalah plafon tinggi. Plafon tinggi itu karena ketika cuaca panas ya, ketika cuaca panas itu sehingga volume udara yang ada di dalam rumah itu tidak cepat panas gitu. Jadi kalau kena suhu yang tinggi dari cuaca gitu kan, sehingga volume udara yang di dalam rumah itu cukup besar sehingga nggak cepat langsung panas, nggak cepat pengap kayak gitu. Lalu tentu saja bukan penghawaan yang banyak gitu kan ya. Jadi jendela-jendela yang besar, lalu ada jendela-jendela yang lipat kayak gitu. Jadi sirkulasi udaranya banyak supaya nggak panas tadi. Lalu air hujan yang tidak langsung jatuh ke tanah. Jadi karena di iklim tropis itu sering sekali hujan ya, lebih sering dibandingkan iklim yang subtropis dan apalagi gurun kayak gitu kan. Jadi makin sering air jatuh ke tanah, makin banyak tanah yang terkikis, tererosi gitu. Nanti lama-lama tanahnya rusak kayak gitu kan, dan terbawa dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya atapnya itu luas. Jadi energinya itu cukup untuk menghancurkan sampai ya mungkin dalam 1 tahun bisa nyampe 5 cm itu jadi kurang bagus lah kayak gitu. Jadi sebaiknya kalau rumahnya tingkat itu pakai talang atau airnya jatuh itu bawahnya ya harus ada semacam batu pecah atau batu kali kayak gitu atau betonan supaya nggak rusak. Lalu yang berikutnya adalah plafon tidak terkena air hujan atau pakai plafon yang tahan air. Jadi plafon terutama plafon yang di luar rumah ya yang di tritisan itu sebaiknya nggak langsung kena hujan karena plafon itu kan biasanya dicat kalau sering kena air hujan akan cepat pudar atau akan cepat ngeflek warna hitam kayak gitu. Jadi debu-debu dari sisa air hujan yang menempel di plafon itu nanti akan menempel dan itu akan bikin plafonnya cepat kusam. Lalu yang berikutnya adalah lantainya nggak lembab dan banyak bukan sinar matahari. Jadi karena cuacanya panas, jadi tanah itu mengeluarkan uap. Tanah itu mengeluarkan uap sehingga lantai itu menjadi lembab. Makanya harus bikin lantai yang tidak menahan air. Jadi kayak lantai yang dari kayu, dari parket atau dari karpet yang menahan air itu sebenarnya agak menurut saya agak kurang cocok gitu. Jadi sebaiknya lantai itu ya keramik 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 biasa saja kayak gitu kan atau HT atau batu semacam itu. Dan banyak bukan sinar matahari sehingga ketika ada lembab dan lain sebagainya kena matahari eh, kadar kadar airnya itu akan menguap kayak gitu jadi tidak lembab. Oke, kita coba lihat beberapa gambar yang ada di Google yang kita googling rumah tropis. Pertama yang ini. Jadi kalau kita lihat eh, nah, rumah tropis lagi musim ya rumah yang kayak gini jadi nggak ada tritisannya jadi fasadnya itu langsung bisa terkena air hujan kayak gitu. Efeknya adalah sebenarnya ketika fasadnya kena air hujan, fasadnya harus punya material yang cukup baik kayak gitu. Jadi tidak mudah rapuh dan tidak lapuk dan terutama kalau dia dicat. Kalau dia dicat
itu catnya tidak gampang pudar. Jadi sebaiknya kalau emang pakai fasad yang seperti ini itu pakainya kaca atau pakainya keramik kayak gimana? Karena keramik itu nggak mudah terpengaruh cuaca dan dia tidak akan lumutan. Tapi kalau pakainya materialnya masih material alami, nanti dia akan ngeflek warna hitam-hitam dan akan lumutan. Dan maintenance-nya juga, pembersihannya makin banyak celah-celah lekukan-lekukannya, nanti membersihkannya akan makin susah. Lalu ada banyak bukaan jendela. Nah, ini sudah baik. Untuk rumah tropis memang seharusnya ada banyak bukaan jendela ya. Jadi cahaya bisa masuk, udara juga bisa masuk, ya kan. Lalu yang berikutnya adalah air air hujan sebisa mungkin kalau memang jatuh ke tanah jatuhnya tidak terlalu tinggi ya. Makanya ini dipasang dipasang kanopi di sini supaya energinya tidak merusak. Lalu plafon yang tinggi ini kita tidak tahu di sini. Lantai yang lembab juga tidak ketahuan di sini. Tapi kalau misalnya ini ada fasad yang bentuknya seperti batu-batu seperti ini, sebaiknya tidak kena hujan langsung. Karena kalau kena hujan langsung, nanti dia akan cepat kusam kayak gini. Apalagi banyak celah-celah dan pori-pori di mana air akan terperangkap. Ketika air terperangkap, maka di situ akan menangkap debu. Kayak gitu. Harus sering dibersihkan kalau dia terbuka. Tapi ini udah ada kanopinya, jadi udah cukup baik. Berikutnya kita coba yang ini. Nah, ini kita lihat ini plafonnya cukup tinggi ya. Plafonnya cukup tinggi, banyak sekali bukaan, ini sudah bagus. Eh, dan eksteriornya ini tidak kena hujan langsung karena ada tritisannya ini. Ini sudah bagus ya, tropis. Ada tanaman juga. Sebenarnya tropis itu tidak harus selalu ada banyak tanamannya ya. Bukan tentang tanaman sebenarnya kayak gitu, tapi lebih ke gimana caranya menghadapi cuaca yang ada hujan, ada panas tadi. Jadi ini dengan bukaan plafon yang tinggi sehingga tidak pengap kayak gitu kan ya. Ini sudah cukup bagus. Terus kalau lihat parameter yang lain lagi, nah ini. Jadi atap yang tinggi ini sebaiknya ketika air hujan jatuh itu tidak langsung kena taman karena nanti tamannya akan rusak kayak gitu kan. Dan ketika apa namanya percikan tanahnya kemana-mana akan bikin kotor setelah hujan. Dan kalau di sini ada gutter, airnya akan apa namanya tanahnya akan masuk ke dalam gutter ke saluran ini nanti lama-lama ya mungkin tidak setahun 2 tahun bisa jadi 5 tahun gutternya ini akan terisi tanah. Jadi sebaiknya sarannya adalah atapnya menggunakan talang atau kalau misalnya itu tidak cocok mengganggu keindahan, di bawahnya sini harus ada batu kayak batu-batu kali gitu sehingga ketika air hujannya jatuh itu kenanya batu nggak langsung kena tanah. Banyak macam-macam caranya. Terus ini bukannya udah cukup oke. Terus yang berikutnya ini Ini kayak yang pertama tadi, jadi ada dinding yang langsung terkena sinar matahari dan hujan. Kenapa sebenarnya ini nggak cocok gitu kan? Sebenarnya tergantung materialnya sih. Kalau misalnya material yang menggunakan keramik kayak gitu kan ya, itu bisa-bisa aja. Tapi kalau misalnya ini bata yang dicat, ini saya coba Google. Jadi kalau bata yang dicat atau plester aci biasa, ketika dia kena cuaca, nanti dia akan pecah-pecah seperti ini, pecah-pecah, makin lama makin besar, dan menjadi tidak indah kayak gitu. Ketika sudah terjadi seperti ini, air akan mudah masuk ke lapisan antara bata dan plesteran kayak gitu kan. Ketika air sudah masuk, di situ ada lumut, ya kan, menyebabkan jamur dan lain sebagainya, itu akan lebih susah lagi dibenerinnya kayak gitu. Jadi sebaiknya memang kalau area tropis itu fasadnya yang tembok bata tidak langsung kena cahaya dan cahaya matahari dan hujan langsung kalau mau diganti material yang lain seperti itu. Lalu ini plafon sudah cukup tinggi ya 3 meteran, lalu banyak bukaan, banyak jendela, ini udah cukup baik. Lalu di sini ada atap yang tinggi tanpa talang tapi jatuh ke teritisan kayak gitu. Jadi salah satu caranya juga ketika ada atap tinggi baunya dikasih kanopi sehingga air hujannya jatuh ke kanopi dan air dari kanopi ini yang jatuh ke tanah. Sehingga energinya tidak terlalu besar untuk merusak kalau di bawahnya ini adalah taman seperti itu. Plafon air hujan bahan penghawaan tidak tampias. Oke, kita coba lagi. Misalnya yang ini cukup menarik.
Nah, jadi rumah tropis ya, judulnya rumah tropis. Dari banyak penghawaan dulu, ini banyak bukaan, cahaya matahari bisa masuk dari mana-mana, ya kan. Eh, Plafonnya juga cukup tinggi, gitu kan. Jadi atapnya tidak menggunakan kuda-kuda kayu, sepertinya ini baja, sehingga tidak mudah pengap, ya kan. Nah, yang di sini harus kita lihat adalah di sini menggunakan material kayu. Kalau misalnya ini memang kayu, jadi eh, ketika kayu itu terlalu sering kena matahari, lalu kena hujan, dia lama-lama akan pudar, akan lapuk kayak gitu. Jadi sebaiknya memang untuk material lantainya ini sarannya tidak menggunakan kayu atau tidak menggunakan material aluminium, tapi menggunakan material seperti keramik atau HT yang lebih tahan terhadap cuaca kayak gitu. Kalau misalnya ini negara subtropis, cocok-cocok aja karena tropis pada saat musim salju kayaknya, sehingga lantainya itu tidak terlalu dingin kayak. Tapi kalau seperti ini nanti kayunya makin lama akan makin cepat rusak oleh cuaca karena ada di luar rumah dan terkena cahaya matahari langsung. Lalu air hujan, kalau untuk air hujan sebenarnya karena ini tidak tingkat ya kan, jadi ini tidak terlalu tinggi 3 meter, tidak perlu talang, tapi sebaiknya memang di bawahnya dikasih batu-batu kali kayak gitu, atau batu yang warna putih itu supaya energinya tidak merusak. Mungkin itu aja beberapa review dari saya, nanti kapan-kapan kita lanjut lagi. Terima kasih.